Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kami kembali akan berikan update untuk informasi seleksi CSN tahun anggaran 2022, yaitu berkaitan untuk tahapan seleksi P3K Guru tahun anggaran 2022 Bapak Ibu, yang mana berdasarkan jadwal yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya untuk di bulan April ini, yaitu adalah pengumuman kelulusan pasca sanggah yang dijadwalkan pada tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023. Nah, tentunya bagi rekan-rekan pelamar P1, P2, P3, dan P4 masih menunggu untuk melihat nanti pengumuman kelulusan ataupun pengumuman final yang dinyatakan lulus seleksi P3K Guru tahun anggaran 2022. Yang berkaitan dengan untuk pengumuman pasca sanggah ini Bapak Ibu, di sini kita mendapatkan penjelasan dari Prof. Nunuk Dirjen GTK yang diberitakan di media gpn.com yang menjelaskan bahwasanya untuk rekan-rekan guru honorer yang sudah mendapatkan penempatan yaitu sebanyak 250.320 guru honorer yang sudah mendapatkan penempatan P3K 2022. Namun para guru jangan dulu bergembira karena belum tentu semuanya mendapatkan NIP P3K. 250.320 guru honor ini baru mendapatkan penempatan ya, bukan berarti sudah pasti mendapatkan NIP dan SK P3K, kata Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Prof. Nunuk Suryani pada Minggu 26 Maret yang lalu Bapak Ibu. Nah, di sini Dirjen Prof. Nunuk menyampaikan setelah proses pengumuman penempatan ada tahapan sanggahan. Saat ini Kemendikbudristek dengan menjawab sanggahan para pelamar. Dalam proses ini, kata Dirjen Prof. Nunuk, bisa saja ada yang dibatalkan penempatannya jika sanggahan pelamar terbukti benar. Nah, kemudian setelah pengumuman jawaban sanggah pun masih ada tahapan pemberkasan NIP P3K. Pada tahapan ini nanti BKN akan melakukan pemeriksaan data-data yang masuk apakah valid atau tidak. Nah, kemudian Bapak Ibu, pengalaman dalam seleksi P3K 2021 cukup banyak berkas honorer yang tidak memenuhi persyaratan sehingga BKN tidak menerbitkan NIP-nya. Nah, pengumuman pasca sanggah bukan jaminan sudah pasti dapat NIP P3K, sebab bisa saja saat pemberkasan pelamarnya tidak memenuhi syarat atau TMS, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Singka BKN Suharman kepada gpnn.com. Nah, Bu Dirjen Prof. Nunuk pun mengimbau para guru honorer yang sudah mendapatkan penempatan tidak jumawa. Lebih baik menunggu hingga proses pemberkasan selesai dan SK P3K di tangan. Nah, kalau sudah kantong ini P3K dan SK, tambah Dirjen Prof. Nunuk, guru P3K bisa mengadakan syukuran. Yang mau potong kambing sabar saja, tunggu NIP dan SK di tangan baru syukuran, ucap Prof. Nunuk. Lebih lanjut dikatakan Prof. Nunuk, prioritas 1 atau P1 paling banyak mendapatkan penempatan P3K 2022. P1 adalah guru lulus passing grade hasil P3K 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Nah, Prof. Nunuk menambahkan bahwasanya jumlah guru honorer mendapatkan penempatan itu sebanyak 250.320. Kemudian dari jumlah tersebut sebanyak 130.882 P1 dari 133.935 pelamar yang mendapatkan penempatan. Sedangkan untuk yang P1, P2-nya yaitu K2 yang mengikuti seleksi observasi sebanyak 8.442 yang mendapatkan penempatan 7.510. Nah, untuk yang P3 terdapat 184.955 guru honor negeri yang mengikuti seleksi observasi yang berhasil mendapatkan penempatan 108.171. Nah, untuk pelamar umum sendiri yaitu yang masa kerja guru honor negeri masa kerja di bawah 3 tahun yaitu mengikuti seleksi kompetensi 32.788 dengan jumlah kelulusan sebanyak 3.757. Jadi dari 250.320 guru honorer yang mendapatkan penempatan itu ada sejumlah 130.882 P1, bukan P3. Nah, ini bukti keberpihakan pemerintah kepada P1, kata Dirjen Prof. Nunuk.
Nah, lebih lanjut dikatakan formasi yang disiapkan dalam seleksi P3K tahun anggaran 2022 itu sebanyak 319.029, namun yang terisi sebanyak 250.320, sehingga sisa formasi itu masih ada 68.709. Nah, Dirjen Perhubungan mengatakan sisa formasi ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti ada formasi yang tidak ada pendaftarnya, dan yang paling banyak itu di daerah timur, kata Perhubungan. Nah, kedua, lulusan pelamar umum sedikit, kurang dari formasi. Ketiga, jumlah ketersediaan formasi tidak sesuai dengan jenis mata pelajaran pelamar P1 sampai dengan P4. Untuk itu, sampai saat ini, jumlah total guru honorer menjadi ASN P3K sebanyak 544.180 guru. Nah, untuk tahun ini formasi yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2023 itu sebanyak 600.186 ucapnya. Dia berharap kuota P3K Guru 2023 sebanyak 600.286 bisa terisi penuh sehingga masalah honorer bisa tuntas. Jika sudah tuntas, Kemendikbudristek bisa melakukan seleksi P3K lewat sistem PPG. Nah, itu penjelasan dari Prof. Unul yang disampaikan dengan berkaitan untuk bagi rekan-rekan mengenai pengumuman Pascasangga, Bapak Ibu. Jadi kemungkinan saja nanti mungkin ada perubahan ya dari penjelasan kita dengarkan tadi ataupun dimuat di berita ini, bahwasanya bagi rekan-rekan sekalian masih menunggu untuk yang P1, P2, P3, dan P4 terkait dengan sanggahan yang sudah dilakukan. Apakah ada perubahan dari hasil penempatan yang sudah diumumkan sebelumnya atau tidak, yang akan diumumkan pada tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023. Oke, Bapak Ibu, itu informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana dari tahun 2021 tersebut masih menyisakan 193.954 guru lulus nilai ambang batas atau yang kemudian disebut dengan P1 yang akan menjadi tugas bersama untuk diselesaikan di tahun 2022. Di slide berikutnya kami sampaikan bahwa acuan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini menggunakan 3 jenis mekanisme seleksi sebagaimana diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Di mana di situ mekanisme pertama adalah seleksi penempatan bagi guru lulus passing grade, yang mana di sini jika masih tersedia formasi dilanjutkan dengan seleksi kesesuaian atau verifikasi, dan jika masih tersedia formasi dilanjutkan dengan seleksi tes. Selanjutnya di slide berikutnya bahwa terhadap guru lulus passing grade tahun 2021 mekanisme penempatannya pun yang pertama dilakukan sesuai dengan prioritas penempatan. Prioritas pertama bagi guru THK 2, kemudian selanjutnya honorer negeri, kemudian prioritas selanjutnya adalah guru lulusan PPG atau lulusan PPG, dan yang keempat adalah honorer swasta. Dan selanjutnya jika pada masing-masing kelompok atau kategori pelamar masih terdapat nilai yang sama, maka dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021, dimulai dari nilai kompetensi teknis terlebih dahulu, kemudian manajemen manajerial sosial kultural, dilanjutkan dengan jika masih sama nilai wawancara, dan terakhir dari nilai dari usia. Kemudian mekanisme penempatan guru lulus PG atau P1 ini ditempatkan di sekolah induknya sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di sekolahnya, maka akan ditempatkan pada sekolah lain yang membutuhkan di daerahnya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pada halaman berikutnya kami sampaikan bahwa Permenpan RB 20 2022 di sini menegaskan bahwa Kemendikbudristek mengupayakan penempatan pada sekolah induk atau Satminkal terlebih dahulu, baru ke sekolah lain yang terdapat kebutuhan. Di dalam Kemendikbudristek nomor 349 tahun 2022 ditegaskan kembali bahwa penempatan P1 di satuan Satminkal lain tersebut tidak menggeser guru non-ASN yang ada di sekolah tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan bahwa mengingatkan kembali bahwa sampai selesai seleksi ASN P3K, pemerintah daerah hanya mengajukan 40,8% dari kebutuhan formasi tahun 2022 yang diajukan oleh Kemendikbudristek sejumlah 781.844. Formasi tahun 2022 hanya sebesar 319.029.
Dan pada halaman berikutnya kami akan melaporkan hasil seleksi ASN P3K tahun 2022 bahwa sampai dengan seleksi ini selesai terdapat 544.180 guru yang tahun ini akan menjadi ASN P3K. Dan untuk tahun 2022 sendiri, dari 319.029 formasi yang diusulkan pemerintah daerah, baru terisi 78,5% atau sejumlah 250.320 sudah mendapatkan notifikasi penempatan, notifikasi kelulusan, dan sekarang masih dalam proses sanggah, masa sanggah. Dan ada tersisa 68.709 formasi yang belum ada tersisa atau tidak ada pelamarnya. 68.000 ini sisa formasi tersebut disebabkan karena formasi yang tidak ada pendaftarnya, khususnya di daerah timur paling banyak. Kemudian kelulusan pelamar umum yang sedikit atau kurang dari 20%. Dan yang ketiga, jumlah ketersediaan formasi tidak sesuai dengan jenis mata pelajaran pelamar. Sebagai contoh ilustrasi di halaman ini adalah di Kabupaten Purworejo masih ada sisa formasi yang tidak terisi sampai selesai ada 209 formasi, namun masih ada P1 yang belum ditempatkan, jumlahnya 36.000. Sisa formasi tersebut ada di mata pelajaran bimbingan konseling dan guru kelas, sedangkan P1 yang tersedia di Purworejo adalah bahasa Inggris dan prakarya. Kemudian terkait dengan penempatan guru P1 atau guru prioritas 1 di slide berikutnya, dari 193.958 guru P1, alhamdulillah tahun ini bisa mendapatkan penempatan sejumlah 130.882, dan masih ada 62.645 lagi P1 atau 32,3%-nya yang belum mendapatkan penempatan tahun ini dan akan dituntaskan di tahun 2023. Dari 62.000 ini 45.307-nya jika Pemda mengusulkan sesuai dengan perhitungan kebutuhan kita mendapatkan penempatan, dan 17.382-nya kita akan melakukan meninjau ulang peta linearitas dan berbagai kebijakan yang lain agar 17.382 P1 dapat dituntaskan. Berikutnya terkait dengan slide sebelumnya ada 68.709 formasi yang tersisa dari hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Paling besar adalah di daerah paling bawah yang warna merah itu adalah jumlah formasi yang tersisa, didominasi oleh daerah-daerah timur seperti Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Kalteng, Maluku, dan seterusnya. Sedangkan jabatan atau mata pelajaran yang tidak terserap atau tersisa tahun 2022 ini adalah 20 besar sebagaimana di layar. Yang paling besar adalah guru kelas. Jumlah formasinya 15.000 lebih, dan guru penjas orkes peringkat kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada paparan kali ini saya ingin mengupdate juga terkait dengan pembatalan penempatan 3.043 pelamar prioritas 1 yang sudah diberikan kepada para guru yang menerima notifikasi atau mendapatkan surat pengumuman pembatalan. Perlu kami sampaikan bahwa pada Oktober 2022 seluruh guru P1 yang pada saat itu ada tersedia formasi di daerah masing-masing sudah mendapatkan notifikasi penempatan atau notifikasi dalam akun SSCASN-nya. Lalu setelah proses notifikasi itu diterima, kemudian pada masa sanggah kami menerima aduan atau sanggahan dari instansi dan pelamar dengan peringkat yang lebih tinggi. Dan dari notifikasi atau sanggahan tersebut, lalu kami melakukan verval atas semua sanggahan tersebut, dan ditemukan 3.043 P1 yang lain yang mempunyai nilai lebih tinggi. Sebagai ilustrasi di layar bahwa misalnya dalam satu daerah hanya ada 2 formasi pada jenjang dan formasi yang sama, kemudian pada saat notifikasi di layar adalah antrian pelamar prioritas 1 berdasarkan peringkat tertinggi 1 sampai 4 yang mendapatkan notifikasi pada bulan Oktober 2022 adalah pelamar 1 dan pelamar 3. Lalu pelamar 2 melakukan sanggah, dan setelah kami cek ternyata benar bahwa yang bersangkutan nilainya lebih tinggi, sehingga kami berkonsultasi dengan Panselnas dan mengajukan persetujuan untuk perubahan atau mengumumkan pembatalan tersebut. Dan usulan kami
secara tertulis dijawab oleh Panselnas, oleh Kemenpan RB bahwa disetujui dan disilahkan untuk mengumumkan. Lalu pada 1 Maret 2023 kami melakukan rapat Panselnas dan kami diberikan kesempatan untuk mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan 3043 guru P1 yang dibatalkan penempatannya karena ada 3043 guru lain yang nilainya lebih tinggi. Pada slide berikutnya kami hanya menginformasikan atau mengilustrasikan 9 guru P1 yang saat itu datang ke Kemendikbudristek bersama seratusan lebih guru P1 yang mendapatkan pembatalan, dan pada saat itu kami mengecek data bersama-sama guru tersebut bahwa guru tersebut memang benar. Sebagai contoh, yang nomor 1 inisial DN, dia adalah guru SD Negeri Jaya Mulia 2, kemudian dia adalah guru kelas, dan ranking yang pada yang bersangkutan adalah 1494, sedangkan formasi di Kabupaten Bekasi hanya 782. Begitu juga dengan 9 contoh yang lain, dan begitu juga dengan 3043 guru-guru yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pembatalan tersebut, kami sudah menyampaikan pengumuman informasi lanjutan terkait dengan para guru yang mendapatkan pembatalan penempatan, bahwa pembatalan tersebut terjadi adalah bagian dari proses sanggah dalam seleksi, dan pada dasarnya yang dibatalkan hanyalah penempatan, bukan kelulusan dari P1-nya. Dan yang kedua, para pelamar tersebut tetap berstatus P1 dan akan tetap diprioritaskan menjadi ASN P3K pada seleksi tahun ini. Pada para pelamar tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan status P1-nya. Dan pelamar tersebut tidak akan tergeser dari satuan pendidikan sekolah induknya tempat beliau-beliau mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya terkait dengan seleksi ASN P3K tahun 2022 ini, saat ini sedang dalam proses sanggah dan akan ada pengumuman masa sanggah pada tanggal 9 sampai 10 April, dan pengumuman tanggal 9-10 April ini adalah pengumuman final bagi guru-guru tersebut terkait dengan kelulusan ASN P3K pada seleksi tahun 2022, dan penetapan NI akan dilakukan pada sekitar 11 sampai 20 April. Dan pengisian di RH 11 sampai 20 April, dan minggu pertama Mei adalah penetapan NI bagi para guru P3K tahun 2022. Di slide terakhir kami sampaikan bahwa tahun 2023 ini kami sudah menghitung kebutuhan kembali guru ASN P3K sejumlah 600.286. Angka ini karena tahun 2022 hanya berhasil meluluskan 250.320, sedangkan ada sisa kebutuhan tahun ini adalah 531.524. Ditambah dengan yang pensiun tahun 2024, maka usulan kami bersurat kepada PNRB sejumlah 600.286.000. Sepanjang pada paparan kami sampaikan perbandingannya bahwa upaya pemenuhan kebutuhan guru ASN sepanjang 2 tahun terakhir ini masih belum maksimal karena guru ASN yang diangkat masih kurang dari 50% dan usulan masih selalu di bawah 50%. Dikarenakan pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi sejumlah dengan kebutuhan guru. Kami harapkan tahun 2023 ini formasi yang diusulkan sesuai sehingga seluruh kebutuhan guru dapat kita penuhi melalui ASN P3K guru. Demikian Pak Menteri update dari P3K. Terima kasih.